Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Randi Kusuma. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kenapa banyak remaja yang suka main game online dan dampak bagi para pemainnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan beberapa jenis game online yang paling banyak dimainkan oleh remaja saat ini. Di antaranya Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Selanjutnya adalah kenapa para pembuat game ingin membuat para pemainnya menjadi kecanduan. Di sini saya akan memberikan beberapa alasannya. Yang pertama, adanya tujuan dan target yang jelas. Setiap game pastinya adanya tantangan-tantangan yang diberikan dalam setiap levelnya, sehingga seseorang akan memberikan tips bahkan kata-kata penyemangat agar bisa mendapatkan apa yang ditargetkannya selama ini. Kemudian yang kedua adalah sensasi, potensi, dan prestasi. Setiap pemain pastinya ingin memiliki sebuah prestasi. Semakin ia pandai dalam bermain sebuah game, maka semakin tinggi pula kemampuan untuk menguasai berbagai tantangan yang ditawarkan di permainan tersebut. Jika tantangan semakin sulit dan kemudian dia berhasil memenangkannya, maka pemain tersebut akan merasa puas, bangga, dan merasa dirinya paling berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah rasa memiliki dan rasa kebersamaan. Setiap pemain pastinya tidak hanya sendiri, tapi dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, sehingga terbentuk sebuah komunitas dan perkumpulan game. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dan pelarian. Saat melakukan permainan game online, tentunya dia merasa bisa menurunkan rasa stres dan tekanan psikis yang biasanya datang dari masalah-masalah hidup nyata, misalkan pekerjaan, sekolah, keluarga, dan sebagainya. Sehingga tidak jarang game menawarkan pilihan untuk kembali memainkannya, sehingga para pemain akan kembali terlarut di dalamnya dan tidak segera lepas dari game tersebut. Kemudian yang kelima adalah identitas. Di dalam game tentunya banyak sekali menghadirkan beberapa karakter pemainnya melalui kartun, sehingga seseorang semakin merasa dirinya benar-benar ada, dianggap, dan berprestasi di dalam game online tersebut. Identitas digolongkan menjadi dua jenis, yaitu identitas positif dan negatif. Seseorang bisa mengambil pelajaran dari identitas yang ia miliki. Di dalam identitas positif, dia bisa berpikir cepat, bekerjasama, tegas, manage waktu, dan sebagainya. Namun, jika identitasnya negatif, membentuk karakter yang tidak semestinya. Misalkan, bersikap keras, memandang orang lain sebagai kompetitor, dan tidak peduli terhadap sesama. Kemudian, dampak keseringan main game online tentunya sangat mempengaruhi kesehatan untuk para pemain game online. Di antara yang pertama adalah kesehatan mata terganggu. Menatap layar laptop maupun handphone terlalu lama saat bermain game otomatis akan membuat kesehatan mata menjadi menurun. Misalkan mata lelah, minus bertambah, sampai kerusakan saraf mata. Kemudian yang kedua adalah gangguan motorik. Jika kalian bermain game seharian, pastinya akan membuat kurang banyak gerak. Akibatnya, lama-kelamaan kemampuan motorik akan menurun, sehingga pertumbuhan badan kalian tidak maksimal dan berisiko mengalami obesitas ataupun kegemukan. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan tingkat konsentrasi. Menurut penelitian, kecanduan game online bisa mengalami gangguan konsentrasi. Ketika sedang bermain game, akan terjadi perubahan pada struktur dendritik sel di dalam otaknya.
Hal ini mengakibatkan konsentrasi menurun sehingga ia mudah lupa dan gagal fokus dikarenakan adanya radiasi dari perangkat elektronik yang biasa kalian mainkan. Kemudian yang keempat adalah kurangnya bersosialisasi. Remaja yang kecanduan bermain game biasanya akan lebih memilih bermain komputer di rumah daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Akibatnya akan jadi canggung atau kurang cakap jika harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah masalah komunikasi. Remaja yang kecanduan game juga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi bukan hanya sekedar mendengarkan dan memberikan respon perkataan orang lain, tetapi juga termasuk membaca ekspresi lawan bicara. Sehingga remaja yang kurang bersosialisasi biasanya kesulitan dalam hal melakukan hal ini. Kemudian yang keenam adalah jadi lebih agresif. Orang yang kecanduan game online cenderung lebih keras, seperti nada bicara tinggi dan suka emosi. Biasanya hal-hal seperti ini akan mengakibatkan akan dijauhi oleh beberapa temannya. Kemudian, bagaimana cara mengatasi kecanduan game online yang mungkin bisa kalian coba di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya pertama adalah buat jadwal main game yang ketat. Buatlah beberapa jadwal di buku ataupun di catatan kalian sehingga jadwal kalian bisa diatur sesuai dengan tugas-tugas sekolah maupun pekerjaan kalian. Kemudian yang kedua adalah letakkan HP ataupun laptop di luar kamar. Jika kalian melakukan hal tersebut, pastinya setelah kalian bangun tidur maupun ingin tidur, pastinya akan sangat malas sekali jika mengambil HP di luar kamar. Nah, itu salah satu solusi bagaimana caranya kalian bisa mengurangi kecanduan game online. Yang ketiga adalah menyibukkan diri. Kalian bisa membantu pekerjaan rumah ataupun bisa mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggal kalian, maupun kalian bisa berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah. Hal tersebut bisa membantu kalian dalam memperbaiki terutama kedisiplinan diri dan manajemen waktu. Kemudian yang keempat adalah bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Bermain game tentunya sangat seru, apalagi jika dilakukan bersama teman-teman. Namun ingat, berkumpul dengan kerabat dan keluarga itu sebenarnya juga sangat penting. Sehingga jika kalian berkumpul dengan keluarga akan mengurangi dampak bermain game online kalian. Yang kelima adalah mengeksplor bakat di dunia nyata. Jika kalian suka menulis, menggambar, memasak, dan berolahraga, silakan semua itu kalian lakukan, sehingga membuat badan kalian akan jauh lebih sehat. Oke, yang keenam adalah minta bantuan keluarga dan teman. Dengan cara-cara seperti itu, kalian akan mendapatkan beberapa saran ataupun pendapat sehingga kalian akan merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh orang-orang terdekat kalian. Mungkin itu saja informasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan bisa bijak dalam bermain game online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.